I will share about favorite city. So, this episode I will bring you guys to my favorite city. Jadi aku akan ajak kalian jalan-jalan ke favorite city aku. Aku akan kasih tips and trick dari bikin visa, berangkat, sampai nanti pulang lagi ke Jakarta ya. But here is it, some of my previous guests' favorite city. Check this out. Tokyo, New York City. Wow, the last one, it's my favorite city also. Yes, my favorite city is New York. Jadi favorite city aku New York City. Why is that? Jadi kenapa aku jadi dengan New York gitu ya, bener-bener yang kayak harus banget kesana terus, karena New York itu Amerika lah ya. Pertama kali aku trip ke Amerika itu benar-benar di luar ekspektasi aku. Berbeza dengan waktu aku pertama kali ke Paris, which is kan di episode introduction aku sudah kasih tahu ya kalau ekspektasi aku tuh terhadap Paris kan benar-benar tinggi banget ya, guys. Karena kan impian dari kecil gitu. Jadi pas kesana ternyata zong. Jadi pas ke Amrik itu kayaknya ya biasa aja gitu. Ternyata it's beyond of my expectation. Jadi gimana ya? Kan kalian suka nonton film-film Hollywood ya, Travelers. Nah, jadi tuh semua yang ada kita tonton tuh, benar-benar plek-ketiplek di satu tempatnya. Jadi kayak gitu. Aku memang sudah ke beberapa negara bagian dan beberapa kota di Amerika, tapi yang benar-benar menyentuh hati, yang harus terus datang itu adalah New York. Kan aku sudah ngomong juga di introduction juga ya, kalau misalnya aku kan memang mengejar cap paspor kan untuk negara baru, tapi ada negara yang memang aku memang harus selalu datang karena my favorite city gitu ya, which is New York City. Gimana ya kalau ke New York itu feels like home gitu. Jadi kalau ke sana tuh kayak berasa bukan liburan tapi kayak pulang kampung. Ada sesuatu yang berbeza gitu, yang ambience-nya, cuaca, suasana, makanan, terus orang-orangnya gitu. Nah, jadi aku akan share tentang tips trip ke New York City. Let's go! First thing is visa. Jadi orang-orang kan selalu bilang kalau bikin visa Amerika tuh sulit. Buat aku sih enggak ya. Selama ini aku bikin visa ke negara manapun aku nggak pernah mengalami kesulitan. Biasanya orang-orang yang mengalami kesulitan itu yang suka aku dengar, yang suka cerita ke aku, biasanya karena kerjaan, dia ngakunya itu kerjaan, ada kerjaan di sana. Itu biasanya nggak bisa tuh. Nah, terus juga kalau misalnya lagi di interview visa, terus kita bilang ada keluarga yang di sana gitu. Wah, itu biasanya sulit untuk di-approve. So, better bilangnya ya liburan aja gitu. Karena biasanya akan dipersulit kalau ngakunya ada keluarga di sana atau bekerja. Nah, untuk visa Amerika sendiri itu ada 2 ya, travelers. Mendapatkan yang 1 tahun atau 5 tahun. Nah, kebetulan aku mendapatkan yang 5 tahun. Nah, karena nggak mau rugi ya, sudah mendapatkan visa 5 tahun, jadi harus digunakan sebaik-baiknya. Jadi, aku sudah menjalani 4 tahun. Nah, sebenarnya 1 tahun terakhir ini, di tahun 2020 ini, visaku sudah expired, visa Amerika sudah expired, dan plannya memang mau ke Amrik gitu, tapi kan karena pandemi. Nah, bagaimana cara mendapatkan tiket pesawat yang murah? Kalian bisa cek tuh di episode 1, bagaimana cara mendapatkan tiket yang murah. Kalau aku personal, aku kalau ke Amerika itu selalu menggunakan pesawat Middle East, either itu Qatar or Emirates. Ini bukan di endorse ya, traveler. Kenapa aku menggunakannya? Memang harganya lebih pricey ya, harganya sekitar 17 sampai 21 juta.
Sebenarnya based on seasonnya, kalau misalnya New Year itu jauh lebih mahal gitu. Nah, aku memilih Qatar or Emirates ini karena selain nyaman gitu ya, terus kalau misalnya kita transit di negaranya itu ada musola, jadi bisa lebih convenience lah untuk misalnya yang muslim mau ibadah gitu. Dan juga di pesawatnya sendiri itu space-nya benar-benar lega gitu. Mungkin karena sekarang sedang pandemik ya, jadi memang untuk arrangement di atas pesawat kan agak berbeda ya. Setahu aku memang makanan pun juga makanannya dingin, dan juga long haul kit-nya juga sudah nggak ada setahu aku. Tapi biasanya kalau normal itu ada. Menurut aku harganya sangat sesuai dengan kenyamanan yang didapat. Kalau kalian sebenarnya mau tahu flight apa yang termurah ke Amerika, itu either Eastern China or Southern China. Itu harganya hanya sekitar 13 jutaan aja sih, either itu New York or LA. Jadi travelers, LA itu biasanya lebih murah ya tiketnya dibanding ke New York, karena New York tuh lebih jauh lagi. New York di East, kalau Los Angeles itu di West. Jadi harganya bisa selisih berapa juta gitu, lumayan. Tapi karena kalau dari LA sendiri ke New York itu lumayan mahal harga tiket juga, kurang lebih kayak 7 jutaan, 7-8 juta. Dan kalau di sana kan antar kota, mereka nggak ada tuh yang namanya bisnis, jadi LCC semua gitu. Jadi, nah once we landed in JFK, John F. Kennedy Airport. Jadi kalau di New York ada 2 airport, JFK dan Newark. Newark itu biasanya untuk domestiknya aja sih. Nah, tapi kalau internasionalnya yang JFK. Nah, biasanya nih kalau aku kan lagi ngajak kalian nih. Kalau aku pertama kali ke New York, memang aku menggunakan taksi ya dari bandara ke city-nya gitu, ke downtown-nya. Tapi lama-lama aku yang mau lebih ngirit dong, jadi kita belajar to be native. Nah, jadi aku nih biasanya kalau habis landing, aku langsung melipir tuh. Pas keluar itu agak-agak ke arah-arah kanan gitu, bukan yang ke arah taksi ya. Pokoknya biasanya yang tukang ngantrinya lebih banyak, yang lagi orang-orang lagi ngantri. Nah, itu shuttle. Jadi di sana tuh ada shuttle untuk ke downtown. Sebenarnya kemanapun ya. Jadi nanti kita ngambil nomor antrian, kita kasih tahu kita stay-nya kemana. Nah, nanti dia akan mengklasifikasikan kita di arahnya mana gitu, di nomor berapa. Nah, nanti baru kita dipanggil, baru nanti kita ke mobil tersebut gitu, ke shuttle. Jadi shuttle-nya tuh paling kayak 7-8 orang, dan itu harganya cuma sekitar $17 gitu. Nah, tapi jangan lupa ya, kalau ke Amerika itu harus ngasih tips ya traveler, seperti yang aku sudah ada di episode aku yang episode 8. Nah, itu aku sudah info kalau ke Amerika tuh wajib memberi tips ya, karena di sana memang rules-nya seperti itu. Nah, kalau di Amerika itu ya traveler, biasanya orang lebih prefer itu untuk jalan kaki. Kenapa? Karena selain banyak jalanan yang suka ditutup, di sana itu, di New York itu memang jalannya searah semua. Jadi misalnya kalian naik taksi nih ke satu tempat, tapi ternyata nggak bisa belok. Jadi kalian tetap nanti akan diberhentiin di situ. Nanti kalian tetap jalan kaki gitu. Jadi sebenarnya sih agak useless gitu kalau misalnya mau naik taksi terus gitu, karena nggak bener-bener kalian akan stop di situ terus. Akan stop di tempat tujuan kalian tuh bener-bener yang kayak kita nih, kayak di Jakarta kan misalnya mau kemana gitu bisa stop seenaknya gitu. Tapi kan kalau di sana nggak bisa gitu. Makanya rata-rata orang kalau di sana lebih suggest untuk jalan kaki. Terus di sana tuh sudah sangat-sangat biasa ya, common banget kalau misalnya ngomong, oh it's just 8 blocks or 10 blocks gitu. Itu jauh banget sebenarnya sih traveling. Tapi karena lagi-lagi karena ambience, cuaca, suasana, jadi fine gitu. Coba kalau di sini, emosi nggak sih tuh? Kalau tarif taksi di New York itu $2,5 itu per naiknya gitu. Jadi nanti akan kelipatannya 2,5. Tapi nanti di akhirnya pas kita mau turun itu dikalikan kilometer lagi. Jadi
tapi nggak semahal kayak taksi di Inggris gitu, lagi di London atau di Jepang itu nggak semahal itu sih. Jadi taksi masih affordable, tapi ya itu karena jalannya mostly itu one way, jadi better sih memang jalan kaki aja. Nah, subway-nya itu kalau di New York agak-agak complicated ya, karena nanti dia ada berubah lagi tuh. Jadi misalnya kalian turun di sini, nanti dia ada di atasnya lagi gitu, jadi ganti-ganti line gitu. Nah, kalau aku biasanya sini itu di area Times Square. Times Square itu pusatnya si downtown itu, ya kalian pasti tahu lah ya, Times Square New York yang famous itu. Jadi Times Square itu letaknya di 42nd until 47th Street. Jadi kalau di Amerika itu ya, apalagi kalau di New York itu, dia tuh jadi nama jalannya tuh angka-angka gitu. Harganya sih sekitar 1,8 sampai 5 juta ya. Tapi kalau New Year itu memang biasanya lebih pricey. Ada lagi temenku yang tinggal di Amerika itu suggest, biasanya kalau orang di sana tuh, orang stay di sana, itu supaya lebih murah, mereka nginepnya di New Jersey. New Jersey-nya tuh udah kayak Bekasi ya, soalnya deket sama New York. Kayak 1 jaman aja naik bis. Nah, kalau di New Jersey itu kayak bintang 5 itu harganya murah banget, kayak 800, 1 juta aja gitu. Beda banget sama harga di New York, di downtown-nya. Nah, tapi permasalahannya kalau gue itu orangnya mager ya traveler. Jadi misalnya habis kemana-mana seharian nih ya, terus mesti naik bis lagi gitu. Kayaknya walaupun cuma sejam, tapi kan capek ya. Sedangkan kalau memang aktivitasnya di situ-situ aja, jadi kan nggak jauh-jauh tuh. Jadi kalau misalnya mau pipis, mau apa, tinggal balik aja ke hotel, ya nggak sih? Nih walaupun sudah 4 kali ke New York, aku suka banget ikutin turnya Big Bus. Big Bus tuh hop on hop off. Jadi misalnya kalian mau kemana-mana, di setiap negara selalu ada hop on hop off itu ya, traveler. Jadi itu enak aja kalau naik itu, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari gitu. Nah, kalau di New York sendiri, di downtown-nya dia ada di beberapa tempat, tapi karena aku selalu tinggalnya di Times Square, jadi tempatnya tuh ada di depannya M&M Store di 48th Street and 7th Avenue. Jadi dia ada di situ. Nah, ini yang paling lengkap. Kalau yang lainnya cuma kayak di bus station aja, kayak di halte-halte gitu. Tapi kalau yang depan M&M Store itu paling lengkap, ada any attraction gitu, Broadway segala macam. Jadi kalau kita mau nanya ke situ lebih lengkap gitu, lebih jelas juga. Hal yang paling famous dari New York itu Broadway. Jadi Broadway itu tersebar di mana-mana, tapi pusatnya ya di Times Square itu, di area Times Square. Dia ada di 41 Street, di 43rd Street, di 65 Street gitu. Jadi macam-macam, tergantung kamu mau nonton yang mana. Nah, kalau mau tahu pusatnya ya, kalau supaya gampang, di tempat hop on hop off tadi itu yang di depan M&M Store itu bisa juga ada di situ. Tapi kalau misalnya mau ke theater-nya masing-masing sebelum jadwalnya, itu juga bisa banget. Tapi aku punya tips lagi ya. Jadi kalau kamu mau nonton Broadway tapi yang murah, nah ada obral ya. Obral Broadway sebelum waktunya, tapi kayak udah mepet banget, udah kayak mau expired ya kalau barang. Jadi dia itu terletak di Times Square, di tengah-tengah Times Square itu. Nah, itu tapi di pojokan. Nah, itu tempatnya panjang gitu ya. Dan ngantrinya tuh mengular. Biasanya kalau kalian bingung di mana, kalian lihat aja yang paling pojokan dan ada yang ngantri banyak. Nah, itu pasti lagi ngantri flash sale-nya si Broadway. Memang harganya sih jadi kayak 50% bisa sih, 30% gitu bisa. Tapi yang kayak sejam lagi main gitu atau 30 menit lagi main. Nah, itu. Gue juga suka beli di situ sih, cuma untuk kayak killing time aja, misalnya nggak tahu mau kemana, nah bisa tuh nonton itu. Jadi kalau di Broadway itu ya traveler, kayak artis-artis Hollywood itu juga suka main Broadway juga sih. Nah biasanya kayak gitu sih harganya lebih mahal sih.
Jadi kalian bisa cek aja kalian mau yang mana, atau emang mau yang murah kayak gue, bisa juga. Terus apa lagi sih New York itu, kemana lagi sih? Landmarknya tuh banyak banget levelnya. Jadi yang paling famous itu Rockefeller Center, Radio Hall, terus ada juga Empire State Building gitu. Jadi kalau Rockefeller Center itu sebenarnya sih cuma gedung tinggi biasa gitu aja. Cuma itu landmarknya New York. Jadi kalau lagi Christmas until New Year itu ornamen-ornamen Natal kan banyak banget, itu cantik-cantik dan itu turisti banget. Jadi turis banyak banget di sana. Tapi aku rasa kalau lagi pandemi gini sih nggak separah dulu ya. Lalu ada Empire State Building, Observatorium. Nah ini harganya 42 US dollar. Itu naik ke atas yang paling tinggi gitu ya. Jadi dia ada 108 dan satu lagi sampai berapa gitu ya. Nah itu melihat pemandangan New York gitu, itu cantik banget sih. Terus buat kamu pecinta museum, jangan khawatir, ada banyak museum, ada Museum of Art, terus American Museum of Natural History, ini yang ada di film Night at the Museum, bisa menjadi pilihan kamu dan letaknya juga ada di Manhattan. Dan yang paling famous ya Liberty Statue. Nah itu dia. Kalau misalnya mau ke Liberty Statue itu banyak banget paket-paketnya traveler. Jadi kalian harus detail ngelihatnya. Ada yang cuma kalau misalnya ke sana tuh cuma di boatnya aja, cuma ngeliat dari jauh aja tuh si Liberty-nya, foto-foto dari jauh. Aku pernah juga begitu, salah ngambil paket. Nah, terus ada juga yang emang bener-bener ke Liberty Statue-nya itu bisa naik sampai atas. Cuma anginnya suka gila banget kan gitu. Apalagi sekarang lagi pandemi ini kan lagi close juga mereka. Nah, yang suka park, jangan khawatir, di New York itu banyak sekali park. Ada Bryant Park, itu biasanya itu letaknya kalau Bryant Park di Times Square, area Times Square juga ya, karena kan Times Square itu besar sekali. Jadi masih di area-area Manhattan itu. Masih di downtown, masih bisa jalan kaki. Nah, kalau Bryant Park itu kayak park kecil aja, sering ada bazar-bazar gitu di situ. Nah, satu lagi yang famous itu Central Park. Kalian juga pasti tahu kalau saya lagi nonton film Hollywood, terus mereka adegannya lagi jogging. Nah, itu pasti di Central Park. Itu karena sangat-sangat luas sekali, terus rimbun, enak banget. Udara dan tempatnya, suasana enak banget. Tapi kalau kesana midnight juga agak horor ya, hati-hati juga. Aku soalnya pernah juga tuh tengah malam ke Central Park saking BM-nya. Terus kalau di Central Park itu banyak banget hal-hal, jadi nggak cuma jalan kaki aja. Jalan kaki aja tuh enak banget loh, jalan kaki foto-foto. Terus di Central Park itu juga ada Strawberry Field, jadi itu memorial tribute untuk John Lennon. Jadi John Lennon kan waktu meninggal di tahun 1980, dia ditembak nggak gitu jauh dari Central Park karena apartemennya di area-area dekat Central Park gitu. Jadi untuk mengingat John Lennon gitu. Terus kenapa di Strawberry Field? Karena kesukaannya John Lennon dan Yoko Ono itu Strawberry Field yang ada di Central Park. Jadi sebagai tribute gitu. Dan di situ selalu ramai banget turis, selalu ngantri kalau mau foto-foto, jadi kayak cepet-cepet gitu. Hal yang paling gue sukai dari New York dan itu selalu gue kangenin adalah makanannya. Jadi ya traveler, kalau misalnya kalian sudah tahu lah ya, pasti kalau di Amerika itu junk food, anything yang sweet, dessert itu semua surganya. Tapi sebenarnya itu bukan yang junk food kayak cuma diangetin, enggak sih, dia benar-benar fresh gitu loh. Cuma ya makanannya kayak gitu yang cheesy banget, yang itu deh. Jadi kalau di sana tuh gue suka kalau jalan malam-malam tuh cari kayak kedai-kedai pizza. Jadi di sana tuh kedai pizza tuh banyak banget. Dan itu harga satu slice-nya itu 3-5 dolar dan itu segede-gede, segana-gana gitu loh. Jadi itu benar-benar cheese gitu. Jadi dan tipis gitu. Jadi gila banget.
Untuk dessertnya udah tidak diragukan lagi ya. Terus kayak burger juga banyak burger bergelimangan di New York sana ya. Jadi kalian tinggal pilih aja kalian suka yang mana. Tapi kalau gue personal, gue sukanya Five Guys dibandingkan yang lain-lainnya. Terus kalau mau belanja jangan khawatir. Kalau aku favorit untuk belanja itu ke Woodbury Premium Outlet. Jadi itu letaknya kayak di luar kotanya New York. Jadi sekitar 1,5 sampai 2 jam. Nah itu aku biasanya kalau ke situ itu naik bis dari Port Authority. Jadi Port Authority itu udah kayak Senen kali ya, Senen atau Kampung Rambutan yang pusatnya bis-bis gitu, bis-bis antar kota dan bis-bis semuanya tuh pasti poolnya di Port Authority itu. Nah itu letaknya di downtown juga, letaknya di Manhattan juga. Nah biasanya aku ke situ dulu, terus itu nanti ada tulisannya yang Woodbury, yang kemana. Nah tinggal ke Woodbury itu aja biasanya di bawah sih tempatnya. Nah itu harganya cuma sekitar $18 aja. Sedangkan kalau paket arah Woodbury gitu ya, itu biasanya kayak $40 one way. Mahal banget kan? Jadi kalau aku tuh sukanya yang ngikutin cara natif gitu. Jadi kan aku bisa dapat harga lebih murah. Padahal perjalanannya juga sama, cuma 1,5 sampai 2 jam aja gitu. Kalau Woodbury itu kan kalau di Amerika itu nggak ada tax ya traveler, jadi nggak bisa refund tax, tapi memang taxnya nggak ada gitu. Jadi belanjanya memang harganya udah cheap gitu. Nah aku biasa kalau misalnya mau belanja tas-tas brand Amerika gitu, aku nggak pernah di city gitu karena harganya bisa jauh lebih mahal daripada di Jakarta loh. Nah kalau aku selalu belanjanya di Woodbury itu. Tapi kalau kayak sekedar jacket atau baju-baju apa segala macam, even lingerie, itu semuanya ada di downtown dan itu harganya nggak mahal. Nah kadang-kadang tuh kan orang suka mikirnya, ih belanjanya mahal banget. Enggak sih, kalau di sana kan soalnya nggak ada tax ya, jadi kayak misalnya Banana Republic gitu, itu aku punya banget coat yang harganya kayak $30 doang gitu, 20-30. Kalau di sini mana dapat ya kan? Juga ada di Times Square dan itu H&M-nya stylenya benar-benar yang berbeza sekali ya dengan Indonesia jelas gitu. Terus nanti kalau pulangnya lagi ke bandara ya tetap menggunakan shuttle yang awal tadi itu. Biasanya kayak suruh reception untuk teleponin, nah terus nanti mereka akan jemput sesuai dengan jam yang kita mau gitu. So travelers, thank you for listening. Don't forget to listen my podcast and subscribe my YouTube channel 20 Minutes Travel with Hannah. Bye bye.